Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana tema yang telah dipampang di atas, kita ambil dari Yohanes pasal 1 ayat 14. Kemudian nanti saya mengajak kita kitab Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 18. Pertama-tama Yohanes pasal 1 ayat 14. Bagi yang memiliki Alkitab atau secara elektronik, mari kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 1 ayat 14, juga ada di atas 3, dia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemudian satu lagi dari kitab Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 18. Demikian firman Tuhan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikian Bapak Ibu, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Wabaita fefu, salam. Bapak Ibu dan seluruh keluarga besar STT Amanat Misi Niaspara, Anugerah Misi, karena amanatnya Anugerah Misi Niaspara. Saya bersyukur bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu di sini. Memang berulang kali sebenarnya diminta, tapi selalu ada kegiatan lain. Sebenarnya beberapa kali kita sudah bertemu di kantor Sinode. Gereja Amin turut memberi rekomendasi pada lahirnya STT Anugerah Misi. Karena saya lengket Amanat Agung, itu yang STT Amanat Agung, AM. Nah, jadi Anugerah Misi. Senang bisa bertemu, dan karena itulah saya mengusahakan untuk hadir pada Natal kali ini. Tema yang sedang kita renungkan, lalu saya coba dekatkan dengan pemahaman penulis Ibrani, mengapa Yesus menjadi manusia. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, pendekatan Yohanes dalam bacaan Yohanes pasal 1, firman atau logos pada mulanya bersama-sama dengan Allah, termasuk dalam penciptaan. Dari firman Allah menjadi makhluk yang hidup, makhluk yang bergerak menuju sebuah arah perubahan dan pengembangan kehidupan. Dan karena itu menjadi terang yang bercahaya, menerangi kegelapan. Bapak Ibu dan Saudara, kegelapan telah memasuki kehidupan manusia dengan memisahkan manusia dari terang, yakni karena dosa.
Dan sekarang firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, Sang Putra Natal yang hari ini kita rayakan. Firman atau Logos yang bersama dengan Allah, yang seolah jauh dari manusia, tapi kemudian menjadi terang yang bercahaya supaya bisa dilihat, dirasakan, dan memberi arah perjalanan kehidupan. Tapi kemudian Logos itu, firman itu semakin berwujud, kelihatan, dan menjadi manusia yang lebih dekat, sehingga ikut mengalami apa yang dirasakan oleh manusia. Firman Logos mengalami proses menjadi semakin nyata dan sekarang telah hadir dalam pengalaman dan kehidupan manusia, menjadi sesama bagi manusia. Inilah sebuah inisiatif Allah dalam peristiwa Natal. Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Natal itu sebenarnya adalah perwujudan dari kasih Allah yang tak terbatas. Bapak, Ibu, dan Saudara, selama pandemi COVID-19, kita telah dibantu dengan kemajuan teknologi, di mana pada saat itu ibadah dilakukan secara online. Pertemuan dilakukan secara virtual yang membuat kita dunia yang jauh menjadi komunitas yang dekat. Bisa bertatap muka walaupun secara virtual. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara, semuanya itu yang dilakukan secara virtual tidak bisa menggantikan perasaan dan emosi ketika kita berjumpa secara langsung. Tidak bisa. Perjumpaan secara langsung, ibadah kehadiran langsung tetap menjadi sebuah kebutuhan. Dan sebenarnya inilah yang dilakukan Yesus di masa Natal. Ia tidak hanya hadir secara virtual, online, tapi menjadi manusia yang ikut mengalami segala kesulitan, kepahitan, hinaan, penderitaan, menjadi sesama dalam suka dan duka. Sehingga melalui itu ia bisa menolong dan menyelamatkan manusia yang tak berdaya. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari kitab Ibrani kita diberi beberapa pemahaman mengapa firman Sang Logos itu, yaitu Yesus, menjadi manusia. Paling tidak saya mencatat ada 3 hal. Yang pertama, bahwa Yesus menjadi manusia supaya ia menjadi sama seperti manusia dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Ia menjadi solider, menjadi sesama. Ia mau tinggal bersama dengan manusia. Ada kata-kata yang sering kita katakan, kita live in. Mau bersama, tinggal bersama dengan sebuah komunitas, dengan sebuah masyarakat, untuk merasakan dan terlibat langsung
dengan kesulitan dan persoalan yang mereka alami. Dia living. Teologi kita mengatakan dia inkarnasi, masuk dalam kehidupan manusia. Ada kegiatan pengabdian masyarakat di sekolah-sekolah, di kampus, lalu tinggal bersama masyarakat, supaya kita tidak hanya melihat dari perspektif kita, tapi melihat dari perspektif masyarakat itu sendiri. Ada empati seperti mereka. Sekarang juga para calon fika, pendeta diharapkan tinggal di tengah-tengah jemaat, supaya ikut merasakan apa yang dialami oleh jemaat. Jadi ikut merasakan, tinggal bersama. Itulah arti Yesus, firman itu menjadi manusia, supaya ikut merasakan apa yang dialami oleh manusia. Yang kedua, Bapak Ibu, Yesus menjadi manusia, menjadi darah dan daging, supaya melalui itu ia mengalami kematian untuk mengalahkan si iblis. Kalau kita baca tadi Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 15. Karena tanpa menjadi manusia tidak mungkin mengalami kematian. Dan melalui itulah ia menolong manusia mengalahkan maut. Seorang maut ditimpakan kepadanya dalam kematiannya di kayu salib. Dan karena itulah dia bisa menolong manusia. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, Yesus menjadi manusia untuk mengasihani keturunan Abraham. Siapa keturunan Abraham? Adalah mereka yang percaya. Abraham adalah bapa orang beriman, dan dia mau menyelamatkan itu, mengasihani itu, untuk menyelamatkan manusia dan mendamaikan manusia dengan Allah. Ia menjadi imam besar yang tidak hanya menyembelih korban pendamaian, tapi dirinya sendirilah yang menjadi korban pendamaian. Untuk menyelamatkan orang lain, ia sendiri siap jadi korban. Jadi dia bukan mencari-cari korban, tetapi dia memberi dirinya sebagai korban bagi sebuah pendamaian. Ia sendiri siap jadi korban, bukan mencari korban untuk keselamatan dirinya. Itulah yang dilakukan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari penjelasan tema di atas, lalu apa pesan Natal buat kita? Dengan berbagai tantangan saat ini. Kalau kita lihat tadi kondisi Nias Barat, yang seolah-olah sedikit ya tertutup ya untuk dunia luar dalam beberapa hari saja. Walaupun dampaknya kan cukup luar biasa, kenaikan kesulitan BBM dan tantangan untuk Nias, Indonesia, dan dunia secara global yang saat ini mengalami krisis dan persaingan yang ketat. Bapak, Ibu, dan Saudara, paling tidak saya juga memberi 3 pesan buat kita. Yang pertama, bahwa Natal adalah perwujudan solidaritas Tuhan kepada manusia. Solidaritas. Dalam setiap momen Natal ada wujud solidaritas untuk meringankan beban dan penderitaan. Dan itu memang kadang-kadang kita lakukan. Hanya persoalan lebih pada karitatif. Ya, memberi bingkisan untuk janda, duda, anak yatim, dan sebagainya. Ya, memang itulah keterbatasan kita saat ini. Tapi itu bagian dari wujud solidaritas kita.
Ini harus terus dihidupkan dan menjadi sebuah budaya keimanan kita. Yesus telah menjadi sesama bagi kita, dan kita harus menjadi sesama untuk siapapun. Itu pesannya. Jadi solidaritas Allah dengan kehadiran firman itu menjadi manusia, itu membuat kita supaya solidar dengan siapapun. Menyatakan berbelas kasih dengan siapapun. Tanpa pandang bulu, tanpa bertanya dulu. Entah dia saudara, dia kelompok kita. Kita berbelas kasih, solidaritas yang harus kuat. Itu pesan Natal. Jadi karena itu memang sebenarnya tidak hanya pada setiap momen Natal. Setiap saat kita memperlihatkan solidaritas terhadap sesama dan terhadap dunia ini. Lalu yang kedua Bapak Ibu, menjadi sesama adalah sebuah pendekatan pemberdayaan. Ya, menjadi sesama itu adalah sebuah pendekatan untuk sebuah pemberdayaan. Karena kita tidak bisa mengerti kesulitan orang lain ketika tidak tinggal bersama dengan mereka. Jadi itulah gunanya live in itu. Kita mau mengerti keadaan masyarakat. Dari kita mengerti maka kita tahu bagaimana sulitnya dan bagaimana bisa bangkit bersama dengan mereka. Kalau kita hanya menjadi pengamat dari luar, itu tidak sama dengan mengalami seperti yang masyarakat alami. Jadi menjadi manusia itu adalah ikut mengalami, live in, tinggal bersama. Ya, jadi kalau tadi sering pengertian masyarakat itu mahasiswa disuruh untuk tinggal bersama masyarakat, itu berarti mau merasakan penderitaan seperti yang dialami masyarakat. Tapi seringkali kalau ada hal-hal seperti itu, seolah-olah dia menyediakan semua fasilitasnya, karena nanti dia takut mengalami kesulitan di lapangan. Nah, sebenarnya dia tidak merasakan apa yang dialami oleh masyarakat di situ. Ya, tapi kalau dia merasakan apa yang dialami, dia makan apa yang tersedia di sana, maka dia akan survive. Dia akan menemukan sebuah pembelajaran yang kuat. Dan dari situlah dia bisa menolong masyarakat itu keluar dari kesulitannya. Itulah yang dilakukan Yesus. Jadi sekali lagi, pendekatan itu adalah sebuah pendekatan yang memberdayakan. Kita bisa menduga-duga apa yang dirasakan orang lain dari luar, tapi tidak ikut merasakan seperti yang mereka rasakan. Tinggal bersama adalah pendekatan komunitas yang memberdayakan. Yesus menjadi manusia. Ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai manusia, dan meninggalkan segala kewibawaan dan kemuliaan, supaya melalui itu ia bisa menolong dan membebaskan dari penderitaan. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, jadilah pemberdaya yang mau tinggal bersama dengan masyarakat, komunitas, supaya tahu, dan bersama mereka kita berjuang dan bergerak menuju kehidupan. Jadi itu yang memotivasi kita. Ya. Dulu mengapa kita sangat mendukung STT Anugerah Misi ini? Karena selama ini saya melihat semua konsentrasi di Gunung Stoli. Padahal perlu penggerak di daerah, supaya dari situlah ada sebuah pergerakan, sebuah kemajuan. Dan karena itu dulu kita berkomitmen mendukung. Ya. Dan saya rasa itu sudah mulai terlihat. Ya, bagaimana memang memulai dari nol itu tidak mudah. Ya, sakit, sulit,
Tapi ternyata kan ketika kita memulainya, berjalan dalam kesetiaan kepada Tuhan, maka kita yakin Tuhan akan menolong. Amin. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, pada akhirnya tujuan kehadiran Yesus ke dalam dunia adalah untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Itu kita baca dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 19. Menjadi pendamai berarti kita menjadi agen untuk sebuah rekonsiliasi kepada berbagai pihak. Pendamai bagi keluarga, pendamai bagi lingkungan, pendamai bagi dunia yang konflik terus-menerus. Menjadi pendamai untuk menciptakan rasa damai, aman, bersahabat, dan berkelanjutan adalah wujud dan impian kehidupan. Tidak hanya di bumi, tapi sampai selama-lamanya. Karena itu Matius 5 ayat 9 katakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Karena itu jadilah agen pendamaian, penggerak pendamaian. Kita di Nias sini, walaupun dibilang baik-baik, tapi sebenarnya syarat dengan konflik. Itu banyak konflik-konflik kecil, tapi terbawa dalam komunitas, terbawa dalam gereja, terbawa dalam persekutuan kita, keutuhan di kampung-kampung, banuan. Dan karena itu pesan Natal itu sebenarnya adalah Yesus mau masuk ke dalam dunia, mati di kayu salib untuk mendamaikan, mempersatukan, membangun rekonsiliasi kembali, supaya hidup itu damai, persekutuan itu damai. Karena hanya dengan kedamaian itulah kita bisa menata kehidupan, kita melakukan pembangunan, kita mau meraih mimpi-mimpi kita. Kalau kita cekcok, kita konflik, itu pembangunan tidak akan jalan. Ya, mimpi-mimpi tidak bisa diwujudkan. Jadi ketika kita semua alumni, mahasiswa di STT Anugerah Misi ini menjadi agen-agen pendamaian, maka berita Natal hadir di situ. Kehadiran Kristus hadir di situ. Semoga kita semua dalam 3 hal yang saya katakan tadi, bahwa kita menjadi mewujudkan rasa solidaritas kita dimanapun kita berada, dan kita menjadi pemberdaya yang membangun kehidupan ini dan menjadi agen pendamaian. Maka yakinlah kehadiran Kristus terasa di masyarakat, di komunitas, dimanapun kita berada. Selamat Natal, Tuhan memberkati.